Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini ya kembali lagi di pelajaran PMSM ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, doa mulai. Doa. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari KD 3.11 yaitu menganalisis gangguan dan memperbaiki gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Kemudian indikator pencapaian kompresinya 3.11.3 mendiagnosis kerusakan pada sistem mekanisme katup ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, saya ingin flashback atau mengingat pelajaran yang kemarin, ya saya ingin menanyakan pada kalian, jenis-jenis kerusakan kepada kepala silinder apa saja? Mungkin ada yang tahu, silakan. Oli bocor. Ya, kemudian apa lagi? Katup bocor. Ya, katup bocor. Kemudian yang lain coba. tekanan kompresi kecil. Ya, tekanan kompresi kecil ya, itu merupakan jenis-jenis kerusakan pada kepala silinder. Ya. Juga kita akan melakukan pembongkaran kepala silinder ya, kita akan mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam kepala silinder tersebut ya. Nanti akan ada misalkan gigi timing chain ya, kemudian nanti juga akan ada lagi cara melepas tensioner, kemudian cara melepas gigi sentriknya ya. Itu nanti bisa kita lihat ya bagaimana cara-cara kita melakukan perbaikan tersebut ya, bagaimana cara kita melakukan penyetelan katup ya, karena katup in dan katup X yang terdapat pada sepeda motor 4 langkah itu kita harus melakukan penyetelan ya. Nah, kemudian setelah kita membongkar, kita juga harus melakukan pemeriksaan ya. Ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan pada sistem kepala silinder, antara lain adalah membongkar kepala silinder, kemudian melakukan penyetelan katup ya. Kemudian nanti kita juga akan memeriksa poros rocker armnya ya, karena apabila poros itu sudah diameter sudah mengecil, itu nanti akan terjadi bunyi pada rocker arm tersebut ya. Kemudian juga kita harus memeriksa kepala silinder rocker armnya itu menggunakan dial indikator ya. Kemudian kita juga harus memeriksa keausan atau kerataan kepala silinder ya. Kita memeriksanya secara miring ya, X, kemudian secara vertikal, kemudian juga secara horizontal ya. Jadi itu pemeriksaan yang harus kita ketahui. Kemudian ketebalan katup lah nanti ya, pada materi-materi yang sudah Bapak buat ini, Bapak membuat 2 buah materi, antara lain yang pertama di PowerPoint, yang kedua juga dibuat di di format PDF. Kalian bisa mempelajari, kemudian kalian nanti bisa mengerjakan lembar kerja kalian, lembar kerja untuk peserta didik ya. Jadi ada lembar kerjanya ya, lembar kerja dikerjakan praktik secara nanti berkelompok. Kemudian di lembar kerja itu nanti kita akan ada mempelajari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasarnya ya, menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya, kemudian memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi apa sih yang harus kita capai pada saat kita melakukan pembelajaran di kepala silinder? Yang pertama adalah kita bisa memperbaiki kerusakan kepada kepala silinder dan kelengkapannya. Kemudian yang kedua, bisa menguji hasil perbaikan pada kepala silinder dan kelengkapannya ya. Jadi kalian bisa mendiskusikan ya pada teman sejawat kalian, kemudian bagaimana sih kalian mendiskusikan pengoverhaulan kepala silinder, kemudian mengurutkan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu supaya kalian bisa urut, bisa runtut, kemudian bagaimana sih cara memperbaiki kerusakan pada kepala silinder tersebut. Kemudian ada alat yang digunakan, alat dan bahan. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan langkah-langkah kegiatan ya, supaya kalian pada saat melakukan
pemeriksaan, pembongkaran, ya kalian langkahnya tidak salah ya. Kemudian di sini kita akan nanti mengamati kasusnya ya. Jadi di kepala silinder itu nanti akan ada istilahnya kita mendiagnosa kerusakan-kerusakan pada kepala silinder tersebut ya. Kita diagnosa, kemudian juga kita bisa memperbaikinya ya. Kemudian ya, hasil analisis tersebut nanti bisa kalian tuliskan di sini ya, hasil analisisnya. Misalkan tinggi bumbungan in ya, standarnya berapa, kemudian batas servisnya berapa, kemudian kesimpulannya apa, bisa kalian simpulkan masih baik atau sudah perlu diganti, sudah rusak, itu nanti bisa kalian simpulkan di situ ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD ini secara kelompok, kalian juga nanti akan mengerjakan kuis ya. Setelah kalian menerima paparan dari Bapak ya, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama ya untuk mendiagnosis kerusakan kepala silinder, kemudian kelompok kedua mengurutkan langkah-langkah pemeriksaan kepala silinder, kemudian kelompok 3 mendiagnosis kerusakan pada kepala silinder dengan teliti sesuai dengan SOP ya. Saya beri waktu untuk berdiskusi ya, silakan bisa berdiskusi, mungkin bisa dimulai dari salah satu. Menurut Saya ke kepala silinder akan bocoran abu. Ya, kemudian yang lain bisa menanggapi. Menurut saya karena kebocoran kompresi. Ya, oke ya. Setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian bisa menyimpulkan ya. Mungkin kesimpulan bisa dimulai dari kelompok 1. kerusakan kepala silinder ada beberapa jenis, antara lain kebocoran kompresi dan kebocoran thread. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 2 silahkan. Pemeriksaan harus meliputi visual, suara mesin, dan tekanan kompresi. Ya, oke, bagus sekali. Kelompok ketiga. Kerusakan dengan penyebran dan pemasan katup. Ya, jadi memang ada beberapa jenis kerusakan pada kepala silinder, antara lain yaitu kebocoran kompresi dan kebocoran oli. Dan cara mengatasinya yaitu bisa dengan cara penyekuran dan mengganti gasket ya. Untuk pelajaran minggu depan ya kita akan mempelajari bagaimana cara mendiagnosa gangguan pada kepala silinder ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk dipimpin berdoa silakan salah satu. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan terlalu banyak main keluar rumah untuk kepentingan yang tidak perlu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pelajaran daring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.